Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagaimana kabar hari ini? Apakah ada yang sakit? Misalkan ada yang sakit, tidak enak badan, sampaikan saja. Nanti saya persilakan untuk pulang. Karena memang ini di masa pandemi. Jadi harus selain menerapkan protokol kesehatan, juga harus mengkondisikan badan untuk terus fit dan sehat selalu. Perlu saya sampaikan kembali, di masa pandemi ini tidak hanya di sekolahan, tapi dimanapun berada, kalian harus mengingat yang pertama, menggunakan masker atau face shield, menggunakan masker dengan benar. Kemudian menggunakan atau cuci tangan menggunakan sabun. Terus jaga kondisi kesehatan. Hari ini adakah teman kalian yang nggak masuk? Saya cek ya. Masuk semuanya ya ini ya. Baik, saya absen terlebih dahulu. Ade Kurniawan mengajukan jari sambil bilang hadir. Adnan, Alvan, Alfi Nur Cahya, Ali Mustafa, Angga, Satria, Adeka. Semuanya sudah saya panggil ya. Hari ini kita membahas tentang sensor sistem kontrol elektronik injeksi. Kalian di rumah ataupun pas berangkat ke sekolah pasti kan menggunakan motor dan memiliki motor sendiri. Nah, pembelajaran hari ini untuk kalian pahami dan kalian terapkan minimal di motor kalian masing-masing. Jadi sangat berguna atau bermanfaat ketika dalam kehidupan kalian, karena kalian tidak bisa terlepas dari mobil atau bergerak yang menggunakan kendaraan atau sepeda motor. Tujuan pembelajaran hari ini untuk menentukan prinsip kerja dan komponen sensor sistem kontrol elektronik. Yang kedua, menyusun langkah perawatan komponen sistem kontrol elektronik. Ya, ini seperti ini kegiatan yang akan kita laksanakan menggunakan problem based learning. Orientasinya ke siswa, ada diskusi. Nanti saya akan bagi kelompok dan akan memberikan tugas kepada kalian. Diskusi, kemudian presentasi. Di sini presentasi kalian akan berkomunikasi, saling mencari informasi dan bekerja sama sekaligus mendapat bimbingan nanti, evaluasi dan kesimpulan. Materi kita hari ini tentang prinsip kerja sensor, kemudian komponen sensor, yang selanjutnya pemeriksaan sensor. Sensor sistem kontrol elektronik ini mempunyai nama lain. Ya, nama lainnya bisa EVI, bisa EPI. Kalau di sini yang saya tulis di slide saya, ini EVI. EVI ini mudah untuk dipahami atau bisa dipahami dengan menganalogikan ke tubuh kita. Semua lihat ke papan. Seperti terlihat di sini ada manusia, ada matahari,
Kemudian ini keran air dalam gelas. Dari kalian ini siapa yang bisa menjelaskan tentang analogi ini? Ini analogi untuk memahami sistem EVI atau di Honda itu PGM-FI. Ada di antara kalian yang bisa menjelaskan analogi di gambar ini? Ayo, siapa angkat tangan? Oh iya, siapa namanya? Berdiri dan menjelaskan. Di siang hari yang panas dan terik hingga tubuh saya merasakan kepanasan dan tenggorokan saya haus. Otak saya memerintahkan mengambil air untuk minum. Nah, betul yang disampaikan Arya tadi. Untuk memahami atau EVI itu bisa dianalogikan seperti indera di tubuh manusia. Semuanya baik brand Yamaha, Honda, EVI yang menggunakan teknologi seperti ini kurang lebih bisa dianalogikan dengan tubuh manusia untuk bisa kita mudah memahaminya. Ini berikut ada video untuk kalian amati, perhatikan. Tolong semuanya untuk perhatikan ke depan. Kita simak bersama-sama. Fuel injection. Cara kerja fuel injection dapat diumpamakan seperti proses manusia meminum air di saat hari panas. Ketika matahari bersinar, kulit akan merasakan panas dan tenggorokan terasa haus. Perasaan ini terkirim ke otak melalui syaraf. Agar rasa haus hilang, otak mengirim sinyal ke tangan untuk membuka keran dan meminum air. Proses ini hampir sama dengan sistem kerja fuel injection pada fiction Anda. Sensor berfungsi seperti kulit dan tenggorokan. Kondisi lingkungan dan mesin, lalu mengirimkan sinyal ke ACU. ACU kemudian mengolah sinyal tersebut dan memerintahkan injektor untuk bekerja. Terima kasih Arya. Close untuk teman kalian. Selain dari penjelasan pemaparan video ini, kita simak kembali untuk video selanjutnya. Perhatikan di depan. PGM-FI adalah sistem injeksi bahan bakar yang terkontrol secara elektronik untuk memasukkan bahan bakar dan udara secara optimal yang dibutuhkan oleh mesin dalam setiap keadaan. Engine Control Memory sebagai pengontrol kinerja sistem pengolahan informasi yang dikirimkan oleh komponen sensor. UV sensor mendeteksi setiap gerakan yang dikontrol secara presisi untuk memberikan informasi di program bakar dan fisika. IOV sensor mendeteksi suhu mesin untuk memberikan informasi jumlah bahan bakar optimum. CKD sensor mendeteksi kecepatan mesin dan posisi crankshaft untuk memberikan informasi waktu tetap yang tepat dan fisika. Oil sensor mendeteksi tingkat oksigen dalam dashboard untuk memberikan informasi jadwal bahan bakar dan fisika. Sehingga yang diberikan dari komponen sensor. Saya jelas ya dari maksud video tadi. Yang dimaksud dianalogikan seperti tubuh manusia itu sensor. Sensor fungsinya kan untuk mendeteksi. Nah, itu sama halnya dengan manusia punya sensor. Sensor manusia itu kita kenal yang namanya dengan indera. Seperti indera penglihatan. Ini akan mendeteksi apakah ini handphone, apakah ini laptop, itu kan dideteksi oleh mata kita, indera mata kita. Kemudian data yang ditangkap oleh indera mata itu kemudian dilanjutkan, dikirim ke otak. Otak ini ECU atau komputernya di dalam sistem EVI. Kalau indera tadi sensor,
Otak berarti ECU atau komputer pengendali di sistem EFI atau PGM-FI ini. Kemudian di dalam otak kita, dalam kepala kita diolah. Setelah diolah data tersebut kemudian memerintahkan aktuator. Aktuator itu pelaksana mulut kita. Ini HP, jadi HP Vivo lah, itu mengatakan itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh otak. Nah itu mulut itu aktuator pelaksana. Kalau di dalam sistem EFI seperti injektor, jadi diperintahkan untuk menyemprot, maka injektornya akan menyemprot seperti itu. Tadi kan sudah ini terlihat ya. Ini ada sensor-sensor yang terdapat di dalam sistem injeksi. Nanti saya kasih pertanyaan, nanti saya akan menjawab ya. Jawabannya itu ada TPS, ada EOT, ada CKP, ada O2 sensor. Bisa kan? Nanti yang saya tunjuk, nanti yang mengacungkan jari yang itu belakang itu, yang itu, sama yang ini 4 atau satu lagi yang belakang. Yang ini ambil itu, ini belakangnya, ini itu, ini sana. Paham kan? Yang mana ini? CKP sensor. Belakang sendiri ini. Ini O2 sensor. Nomor 1 ini TP sensor. Atau TPS. Terus yang ini udah bisa membaca? Udah nggak ada pertanyaan lah ya? Nanti sebentar setelah suara terhilang tak ajukan pertanyaan. Apa? Itu EOT sensor. Pertama 1, 2, 3, 4 urutannya nanti ya. Setelah saya persilakan nanti mengacungkan jari. Ya nanti
Ini bisa pakai HP ini. Nanti nyimpannya dikasih nama kalian ya. Terus kirim nama. Rekam suara. Setelah kalian menyimak dari video tersebut, saya akan mengecek perhatian atau menanya dari mulai ya. Setelah kalian memperhatikan video penjelasan tadi, Bapak ingin mengecek atau melihat dari pemahaman atau perhatian kalian terkait video yang dilihat bersama-sama. Dari teknologi EFI ini, sensor yang termasuk sensor itu apa saja? Ayo angkat tangan. Ya, silakan. Iya, betul. Ya, siapa lagi? Apa? EOT sensor. Oh ya, silakan duduk. Ayo siapa? CKP sensor. Oh ya, terima kasih. Ayo, satu lagi. Nah, baik. Berarti kalian telah memperhatikan atau melihat video ini dengan seksama. Terima kasih. Dari komponen sensor sistem kontrol elektronik ini ada beberapa. Yang pertama CKP sensor. CKP sensor ini adalah sensor yang vital karena CKP ini berfungsi untuk mendeteksi putaran poros engkol dan menentukan posisi TMA. Jadi posisi TMA-nya di mana untuk data tersebut dikirimkan ke ECU sebagai kapan waktu penyemprotan dan waktu kapan pengapian. Termasuk dalam jumlah bahan bakar yang disemprotkan. Dalam hal ini jumlah atau volumenya itu dalam waktu lamanya. Kalau semakin lama injektor membuka, berarti injektor itu akan semakin banyak menyemprotkan bahan bakar. Dan selanjutnya map sensor. Map sensor ini berfungsi untuk mendeteksi besar kecilnya tekanan udara pada intake manifold. Kemudian sensor selanjutnya TPS. TPS ini mempunyai kepanjangan throttle position sensor. Jadi dari nama ini kita bisa juga mengetahui fungsinya. Throttle position sensor berarti berfungsi untuk mendeteksi posisi atau besarnya bukaan throttle. IAT sensor untuk mendeteksi suhu udara yang masuk ke manifold. Intake air temperatur, temperatur suhu yang masuk ke dalam intake manifold. Kemudian ICT sensor ini hanya ada digunakan pada motor-motor yang menggunakan pendingin air. Jadi selain motor yang menggunakan pendingin air itu tidak ada sensor ini. Kalau kita melihat
motor brand satu dan lainnya itu memiliki jumlah sensor yang berbeda-beda. Semakin banyak sensor yang ada di motor tersebut, semakin memiliki performa yang baik. Akan tetapi memiliki sensor yang utama atau yang vital itu biasanya pasti ada, seperti CKP, TPS dan lain sebagainya, itu baik motor apapun itu ada. Kemudian khusus di teknologi Honda itu memiliki sensor yang namanya Bang Angel sensor. Bang Angel sensor ini berfungsi sebagai pengaman ketika motor posisi kemiringan 55 derajat atau lebih, itu akan mengirim data tersebut ke ECU. ECU nanti akan memerintahkan injektor, fuel pump, coil itu mati. Jadi sebagai pengaman. Jadi ketika terjadi kecelakaan itu tidak terjadi ledakan. Nah, itu safety di dalam motor. Ada yang ditanyakan? Mengerti ya anak-anak ya? Kemudian simpulan dari pelajaran kita hari ini, untuk memahami sensor sistem kontrol elektronik injeksi, itu kita analogikan seperti tubuh kita, yang dimana ada indera, ada otak, ada tangan, itu sama seperti di sistem kontrol elektronik injeksi. Ada sensor, ada ECU, ada aktuator. Cara memahaminya seperti itu untuk memudahkan kita. Kemudian agar kita dapat melakukan pemeriksaan sensor sistem kontrol elektronik injeksi, kita harus menguasai tahapan berikut. Yang pertama, menguasai prinsip bekerja. Yang kedua, menguasai komponen-komponennya. Tadi sudah seperti yang disebutkan oleh 1, 2, 3, 4. Tadi kan ada beberapa komponen sensor yang sudah disebutkan. Itu tinggal kita untuk memahami dari fungsinya, kemudian letaknya, dan tahap terakhir menguasai langkah pemeriksaan dari sensor sistem kontrol elektronik. Di pembelajaran hari ini ada tugas yang kalian lakukan di rumah bersama teman kalian, dan dari tugas ini nanti dikumpulkan di minggu depan. Sebelumnya saya akan membagikan kelompok. Ini ada 8 anak ya, berarti saya bagikan satu kelompok itu ada 2. Itu area sama belakangnya, ini sama belakangnya. Yang seragam pink itu sama belakangnya, yang paling pojok sama belakangnya. Tolong dikeluarkan bukunya, catatan. Membawa alat tulis kan? Membawa HP. Silakan ditulis di HP kalian.
sudah, tolong dicatat kemudian dikerjakan, minggu depan dikumpulkan. Dari tugas yang terlihat di papan tulis ada yang ditanyakan, saya bacakan ya terkait tugasnya. Yang satu, kalian kan di rumah pasti punya motor kan? Nah, menganalisis motor kalian yang ada di rumah atau motor yang kalian bawa untuk ke sekolah itu apakah sudah menggunakan teknologi sensor sistem kontrol elektronik injeksi. Kemudian kalian secara berkelompok menganalisis bagian-bagian yang termasuk dari sensor sistem kontrol elektronik injeksi. Dari sini tugas yang saya sampaikan ke kalian semua, apakah bisa dimengerti? Perlu kalian ketahui, sensor sistem kontrol elektronik injeksi ini digunakan pada kendaraan-kendaraan keluaran sekarang. Semua kendaraan, baik mobil atau motor keluaran terbaru itu menggunakan teknologi ini. Akan tetapi setiap brand atau ATPM, agen tunggal pemegang merek, itu memiliki penamaan masing-masing. Seperti pada Honda. Honda menggunakan istilah penamaan PGM-FI. Kemudian di Yamaha itu YMZ-FI kalau nggak salah. Kemudian di mobil Toyota itu menggunakan penamaan EFI. Kemudian di mobil Suzuki itu menggunakan penamaan EPI, Electronic Petrol Injection. Walaupun memiliki nama yang berbeda-beda, tapi pada dasarnya teknologi yang digunakan sama, yaitu menggunakan komputer dan sensor-sensor serta sistem yang ada itu sama kurang lebihnya, hanya penamaan. Bisa dimengerti? Untuk mengakhiri dari pembelajaran hari ini, tolong ketua kelasnya dipimpin berdoa. Arya, silakan Arya, ketuanya dipimpin berdoa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat di masa pandemi, tetap belajar, dan jangan sampai ketinggalan di masa pandemi ini untuk meraih daripada ilmu. Oke? Sebentar. Tadi pas awalan tadi belum ada doa pembuka ya. Ini kita ambil video doa pembuka. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pembelajaran hari ini, tolong ketua untuk berdoa. Silakan.
Terima kasih. Ya, kita pembahasan di hari ini mengenai sensor sistem kontrol elektronik injeksi. Sudah ya? Ini kalian istirahat dulu 10 menit sama ganti baju OSIS ya, baju putih abu-abu.